Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam al-mu'minin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah Isya dan Tarawih yang saya muliakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ungkapan syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya sekalian. Hadirin yang mulia, InsyaAllah keberadaan kita di tempat ini mengundang kehadiran para malaikat yang berkerumun menemani kita sampai ke arah. Jadi bukan kita saja yang berada di tempat ini, namun para malaikat datang menemani kita bersaf-saf sampai ke arah. Oleh karena itu, ada dua majelis yang selalu dihadiri oleh malaikat. Saya ulang kembali, ada dua majelis yang apabila kita duduk di dalamnya, maka para malaikat akan menemani kita, akan menghadiri majelis tersebut. Yang pertama, majelis zikrullah. Jadi kalau ada majelis yang senantiasa menyebut nama Allah, berzikir, mengingat Allah, pastikan bahwa ada malaikat di situ. Tapi kalau kumpul-kumpul bukan mengingat Allah, hanya mengingat hal-hal yang sia-sia, cerita hanya sebatas duniawi. Bahkan ada satu hadis yang menyampaikan bahwa di masjid dilarang jual beli. Bayangkan, di masjid saja dilarang kita untuk jual beli. Jadi kalau ada yang datang niatnya untuk jual beli di luar masjid, karena salah satu majelis yang dihadiri oleh malaikat itu adalah majelis zikrullah, mengingat Allah. Jadi kalau anak-anak remaja duduk hanya cuma cerita yang sia-sia, cerita perkumpulannya tadi sore, cerita main game, apalagi cuma cerita perempuan, nah terusan, bukan malaikat datang, iblis. Baik, majelis yang kedua yang dihadiri oleh malaikat, majelis apa itu? Ta'lim kitabullah. Jadi kalau ada majelis ilmu agama di dalamnya, membahas tentang akidah, membahas tentang ibadah, membahas tentang apa ini sejarah para nabi, para rasul, para sahabat, sejarah Islam, membahas tentang fikih, maka majelis itu dihadiri oleh para malaikat. Seperti kita malam ini adalah majelis ilmu, makanya dihadiri oleh malaikat. Terus apa manfaatnya Pak Ustaz? Hadir saja ini. Kalau cuma hadir saja tidak ada manfaatnya, bikin sampai-sampai. Yang pertama, ketika dia hadir, mengampuni dosa-dosa kita.
Ketika itu Rasulullah dalam majelis datang seorang pemuda. Wajah Nabi melihat pemuda itu seperti marah. Namun selesai majelis, pemuda itu kembali. Namun Rasulullah menghantarnya dengan senyuman. Sahabat ketika melihat tingkah laku Nabi tersebut bertanya, kenapa sikap Nabi seperti itu? Maka Rasul menjawab, pemuda itu datang dengan penuh dosa. Namun karena dia khusyuk, konsentrasi, sampai selesai majelis, dia pergi, Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Jadi ampunan dosa itu ada syaratnya kalau duduk di majelis. Bagaimana pemuda ini khusyuk mendengarkan. Jadi kalau datang cuma tidur saja, main-main saja, tetap dia duduk di sini tapi tidak diampuni. Gelisah, mengantuk, ini Anda itu. Cuma cerita dengan temannya yang di samping, Anda. Tapi kalau dia khusyuk, konsentrasi, mengambil manfaat dari ilmu itu, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Baik, langsung saja. Ramadan ini urutan ke-9 dari tahun Hijriah. Urutan ke-9 dari bulan-bulan kalender Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sampai bulan ke-9 adalah Ramadan. Setelah Sya'ban. Bulan Ramadan statusnya itu sama dengan bulan-bulan yang lain. Tidak ada apa-apanya. Sama saja. Cuma jamaah sekalian, kenapa Rasulullah menyampaikan bahwa bulan ini adalah bulan mulia, bulan istimewa, bulan yang agung, bulan ampunan, bulan penuh berkah. Coba. Kalau saya sebut satu persatu keistimewaan bulan ini begitu banyak. Bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan ampunan. Apalagi bulan dibebaskannya dari api neraka, bulan di mana setan dibelenggu, bulan di mana doa-doa dikabulkan, bulan di mana masjid penuh pembukaan. Maka jemaah sekalian, kenapa bulan ini istimewa? Karena di bulan ini ada satu kewajiban bagi umat Islam yang disebut dengan puasa. Karena kewajiban inilah yang menyebabkan bulan Ramadan itu mulia. Artinya begini, kalau ada umat Islam yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka jelas dan sangat jelas dia tidak mulia. Sama saja dilewatinya bulan ini dengan bulan-bulan yang lain. Saya ulang, kalau ada umat Islam, ada di antara kita yang melewati bulan ini tidak puasa, maka dia menyamakan bulan ini dengan bulan-bulan yang lain, tidak istimewa, tidak mulia, tidak berberkah dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan bulan ini mulia. Yang kedua, jemaah sekalian, ternyata kedudukan bulan Ramadan ini bisa mengangkat kemuliaan seseorang, bahkan sebaliknya bisa menghinakan seseorang. Saya ulang, bulan ini anak remaja ingat, bisa mulia kita dan bisa terhina kita. Kenapa bisa terhina, Pak? Kita dengarkan satu persatu cerita. Saya hanya bercerita malam ini. Kisah yang pertama, kenapa bulan ini mulia? Kenapa itu? Pada zaman Rasulullah, ada seorang sahabat bermimpi. Ya, ada anak sekolah mimpi. Namanya Hasan Husain mimpi. Saking enaknya mimpi, terlambat bangun. Sampai di sekolah, tanya gurunya, kenapa kau terlambat bangun, Hasan? Dia bilang mimpi kena sepeda keliling-keliling kampung, akhirnya terlambat tak bangun. Oh, diterima alasan. Kalau adik ini, wahai Husain, kenapa kau terlambat? Mimpi kan juga. Terus kenapa bisa terlambat? Nah, bonceng ke kakak Hasan naik sepeda. Maka jemaah sekalian, 3
Tiga sahabat ini, sahabat ini bermimpi. Ada 3 orang berperang di jalan Allah, berperang di medan jihad. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah pergolakan peperangan itu, ternyata 2 orang syahid, ternyata 2 orang gugur di medan perang. Dalam artian kalau gugur di medan perang, berarti dia masih syahid, masuk surga tanpa hisab. Jadi mau dia masuk surga tanpa hisab, kalau ada berita atau panggilan berperang di jalan Allah, hadir. Terbunuh sepedang di lehermu, di dadamu, kemudian kau mati, maka masuk surga tanpa hisab. Palestina ada pendaftaran sekarang. Tapi jangan dulu yang belum menikah, kalau Ruby. 2 orang ini mati, Pak. 2 orang ini mati. Syahid. Yang artinya kemuliaan mereka masuk surga tanpa hisab. Yang mengherankan ini sahabat yang mimpi tadi adalah orang ketiga. Dia tidak mati, dia tidak gugur. Namun Allah masih memberikan dia umur 1 tahun ke depan baru mati. Dan kematiannya bukan di medan jihad. Dia gugur bukan di medan jihad. Dia mati di tempat tidurnya. Saya ulang, dia mati di tempat tidurnya, tapi orang yang ketiga yang mati di tempat tidurnya ini lebih mulia daripada 2 orang yang mati di medan jihad. Heran dia, kenapa orang mati di tempat tidur lebih mulia daripada yang gugur di medan jihad? Maka paginya dia bangun, dia melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada mimpi saya begini. Apa maksudnya? Kenapa yang mati di tempat tidur lebih mulia dibandingkan yang mati di medan jihad? Maka Rasul menjawab begini. Mereka berjuang sama, nilainya sama. Cuman persoalan kemudian adalah 1 orang ini masih diberikan durasi umur yang panjang 1 tahun lagi. Kemudian dia mati di tempat tidur, ternyata dia lebih mulia daripada temannya 2 orang. Kenapa? Sekarang hitung-hitungan. Kita hitung-hitung durasinya dalam 1 tahun itu, berapa kebaikan, berapa amal ibadah, berapa keagungan yang dilakukannya selama 1 tahun. Dalam 1 hari 5 kali 17 rakaat, kali 1 bulan, kali 1 tahun, berapa rakaat yang dia habiskan dibandingkan yang mati duluan. Dia mengaji berapa kali dia tamatkan, dia berzikir, dia bersedekah, dan dia haji. Namun yang menyebabkan dia mulia, namun yang paling menyebabkan dia mulia, masih dia mendapatkan bulan Ramadan yang dia berpuasa 1 bulan di dalamnya. Temannya yang 2 sudah gugur, tapi dia masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan Ramadan selama 1 bulan. Ini yang menyebabkan dia mulia. Kenapa? Karena durasi umurnya 1 tahun itu masih banyak kebajikan, masih banyak amal kebaikan yang dilakukannya. Salat 5 waktu selama 1 tahun, berzikir selama 1 tahun, baca Quran selama 1 tahun, sedekah selama 1 tahun, tambah masih bertemu dia bulan Ramadan dan dia berpuasa selama 1 bulan. Ini yang menyebabkan dia mulia. Pernah dengar artis dalam pengakuannya, ada pengakuan itu artis begini, menyebar tulis. Bagaimana pengakuan itu artis? Biar saya masuk neraka. Karena banyak teman-temanku yang sama-sama tak masuk neraka berbuat kejahatan ini. Jadi dia berpikir tidak masalah saya masuk neraka. Karena waktu saya berbuat maksiat, berbuat kejahatan bukan sendiriku. Ada temanku artis, ada anak pejabat, ada anak orang hebat. Sama-sama saya berbuat kejahatan. Jadi kalau saya masuk neraka, ada yang menemani saya. Ternyata apa yang terjadi? Duluan dia mati. Menurut ulama, itu yang mengaku yang bangga tadi itu masuk neraka karena ada yang menemani dia, duluan mati. Ketika dalam
Sendirian di sini. Mana itu teman-teman dulu yang berbuat kejahatan itu? Tidak bersama saya dalam neraka. Anak pejabat, para artis. Ternyata mereka tidak bersama saya masuk neraka. Kemana mereka yang dulu saya membanggakan bahwa saya masuk neraka bersama mereka? Ternyata mereka tidak sama-sama saya dalam neraka. Dia bertanya kepada malaikat, kemana mereka? Apa malaikat jawab? Waktu apa jawaban malaikat? Oh begini, waktu kau mati, dia masih ada durasi waktu bertahun-tahun hidup. Dalam waktu yang panjang umurnya itu, ternyata dia bertobat. Dia bilang malaikat begini, itu. Ternyata dia bertobat, Pak. Dia hijrah. Dia berhijrah dan Allah terima pertobatannya dan Allah menerima hijrahnya. Dari hati-hati yang bangga berbuat kejahatan bersama temannya, dia mengatakan, oh beres, tidak sendiri kan di neraka, ada teman gue. Tunggu dulu, kau masih hari ini, walaupun 1 hari berlaku waktunya, masih ada kesempatan bagi dia untuk bertobat dan peluang besar masuk surga. Jangan pernah kita terlena dengan kejahatan kita, karena orang-orang yang menemani kita berbuat jahat belum tentu menemani kita dalam neraka. Bertobat mereka, diterima tobatnya, diterima amal ibadahnya, bahkan dia masih sempat melakukan puasa 1 bulan. Oh, jangan dibilang kalau 1 bulan dia berpuasa dan diterima puasanya, ada malam Lailatul Qadar dia dapatkan, sama umurnya 1000 bulan dia beramal di hadapan Allah. Hati-hati orang yang berbuat kejahatan dan bangga dengan kejahatan. Kalau teman tadi bertobat dan dia sempat menempatkan puasa, maka dia lebih tinggi kemuliaannya dibandingkan mereka. Cerita yang kedua, cerita terakhir. Ada seseorang belum masuk neraka, masih di padang mahsyar ini, belum di neraka, tapi malaikat telah mengazabnya, malaikat telah menyiksanya, malaikat telah mencambuknya, dicambuk di darah, dicambuk, dicepeti dia apa? Disiksa dia. Saking kerasnya itu penyiksaan, lewat Nabi Muhammad melihat kenapa ada orang belum masuk neraka tapi sudah disiksa. Itu orang disiksa mendekati Nabi Muhammad di padang mahsyar dan menarik jubahnya Nabi Muhammad dan mengatakan, "Syafi'i ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, tolong saya, berikan aku syafaat ya Rasulullah." Rasulullah ini orang yang penuh dengan kasih sayang. Nah, angkat kedua tangannya angkat, ingin memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ketika dia mau berdoa, maka malaikat melarang Nabi, jangan lalu mendoakan ini orang, turunkan tanganmu, jangan berikan syafaat, jangan doa. Itu Rasulullah bertanya, apa betul kesian dosanya ini orang sehingga tidak bisa ditolong, tidak bisa diberikan syafaat? Apa ini dosanya? Apa ini dosanya ini orang sehingga tidak bisa ditolong? Maka malaikat, apa jawaban malaikat? Hasmuhu Ramadan, yang menjadi musuhnya ini adalah bulan Ramadan. Dia bermusuhan dengan bulan Ramadan. Bermusuhan dengan bulan Ramadan. Apa maksudnya itu bermusuhan dengan bulan Ramadan? Di hari-hari Ramadan dia tidak berpuasa. Sudah tidak berpuasa ini orang, plus dia juga melakukan kejahatan di bulan puasa. Sudah tidak puasa di bulan puasa, di hari-hari puasa dia berbuat kejahatan. Makanya dia bermusuhan dengan bulan Ramadan. Hati-hati yang tidak puasa. Yang tidak puasa, kumpul-kumpul kalau di tengah jalan, di tengah orang banyak, orang lalu lalang puasa. Tapi apa yang bekerja sudah tidak puasa, pupus dulu tuh, merokok tuh. Ini orang seperti ini belum masuk neraka tapi dicambuk nih, tidak. Karena dia berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan. Sudah tidak puasa kok, tapi ketemu temannya menggosip cerita keburukan
yang begini-begini ini didara, dipukul, dicemati sebelum masuk neraka karena dia bermusuhan dengan bulan Ramadan. Apalagi sudah tidak puasa dia, tapi dia berjudi dengan balap-balapan. Nah, bagaimana balap-balapan? Taruhan rokok, taruhan uang, taruhan kekasih. Kalau ini yang dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan tidak puasa, maka apa yang terjadi? Dia bersesuaian dengan bulan Ramadan, maka dia disiksa oleh malaikat sebelum dia masuk dalam neraka. Maka pelihara puasa kita, jangan jadikan diri kita menjadi musuhnya Ramadan. Karena di akhirat nanti Allah akan menyiksa kita sebelum masuk dalam neraka. Akhirnya jemaah sekalian, Ramadan masih ada 11 malam, 11 hari. Hidup ini masih ada 20 hari. Mari kita jaga dengan baik, mari kita pelihara dengan baik agar kita menjadi orang yang lebih mulia dari mereka-mereka yang telah mendahului kita. Kualitas puasa kita tidak diukur karena umur, tidak diukur karena panjangnya jenggot, tidak. Tapi bagaimana hari-hari kita ini diisi dengan kebajikan dan amal kebaikan. Sudah berapa juz kamu laksanakan? Berapa tarawih yang kamu kerjakan? Berapa sedekah yang kamu lakukan? Berapa lama kamu beriktikaf di masjid? Dan lain sebagainya. Ini yang menjadi ukuran bahwa kita mulia di hadapan Allah di bulan Ramadan. Benarnya datangnya dari Allah, kekurangan karena kebodohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.